Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu lebih mudah bertaubat dari kemaksiatannya. Sedang ahli bid'ah akan sulit bertaubat dari bid'ahnya. Ya betulnya, karena dia sudah berkeyakinan bahwa itu adalah ibadah. Kalau yang kemaksiatan-kemaksiatan seperti mencuri, berzina, dan yang lainnya, itu akan lebih mudah ya orang untuk bertobat darinya. Lalu kemudian dari Fudail ya, beliau berkata, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah di suatu jalan, maka ambillah jalan selainnya. Tidak ada satu amal pun dari ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Talbis Iblis, yaitu bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja kita bacakan hadis-hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi menuturkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya, maka ia tertolak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu ya hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadisnya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, thumma aqbala alaina biwajhihi, fawa'adhana maw'izatan balighah, dharafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqala qailun, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'izatun muwaddi', famadha ta'hadu ilaina? Faqala, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in kana 'abdan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami. Seusai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian menyampaikan nasihat yang amat mendalam, sehingga membuat mata kami menangis dan hati kami merasa takut. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Apakah yang akan kau wasiatkan kepada kami, katanya. Lalu beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian adalah seorang sahaya Habasyah. Sungguh barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang memperoleh petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah olehmu perkara agama yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini hadisnya sahih. Jadi kita tidak perlu sekarang Maya, kalau ada yang mengatakan bid'ah, ya telinga ini tidak usah panas ya untuk mendengarkan kalimat tersebut. Kenapa? Karena yang mengatakan bid'ah sendiri adalah Rasulullah, yang mengatakan ya kita berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah khulafa'ur rasyidin adalah Rasulullah.
Jadi ketika para sahabat melakukan sesuatu ibadah yang dimana pada saat itu tidak diingkari oleh para sahabat, maka itu adalah syariat. Kita mengikuti sunnah mereka, tentunya tidak akan bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang walaupun niatnya baik, akan tetapi itu tidak ada dasaran dari Nabi, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, maka semuanya itu akan tertolak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fi fahuwa ruddun. Atau di riwayat yang lain juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sama sekali ada dasarnya dari kami, kata Rasulullah, maka semuanya tertolak. Walaupun niat kita baik, tapi tidak ada dasarnya dari Nabi, pasti itu akan tertolak. Oleh karenanya ya, pada saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengatasnamakan ibadah, tolong supaya dicari dulu dalilnya, baru kemudian lakukan ibadah tersebut. Kalau suatu ibadah yang sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada dalil, tidak ada perintah, alangkah lebih baiknya dan paling aman ibadah tersebut harus ditinggalkan. Ibadah yang harus kita lakukan, kita lihat dulu dalilnya. Tidak ada ibadah kecuali ada dalil. Karena pada dasarnya syariat ini, ibadah ini pada dasarnya adalah haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut boleh dilakukan. Kalau dunia sebaliknya. Maka kalau ibadah jangan tanya larangan. Tanya perintahnya kalau ibadah. Kalau dunia tanya larangan. Kalau misalkan ada orang, kok ini kan nggak ada larangannya, katanya ya. Nggak ada larangannya, betul nggak ada larangan. Tapi kalau masalah ibadah mah tanya perintah. Tidak ada larangan kalau sholat subuh 3 rakaat, nggak ada. Nggak ada larangan kalau misalkan kita azan sebelum hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada larangan. Tapi apakah dicontohkan oleh Nabi? Apakah diperintahkan oleh Nabi? Kan tidak. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain juga, termasuk sholawat misalkannya, sholawat yang dibuat-buat. Tidak pernah Rasulullah membuat sholawat selain sholawat yang diajarkan kepada para sahabat. Karena sholawat itu adalah ibadah, maka cari dulu dalilnya sebelum kita lakukan ibadah tersebut. Gitu ya. Lalu kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud wa la yukhtalajanna rijalun duni. Aqulu ya rabbi ashabi. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Aku akan mendahului kalian, kata Rasulullah, menuju ke al-haud. Serta akan ada orang-orang yang benar-benar dihalau dariku. Kemudian aku berkata, wahai Rabbku, mereka itu adalah para sahabatku. Dan dikatakan kepadaku, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebenarnya cukup bagi kita ya untuk tidak melakukan perkara yang bid'ah. Sudah jelas soalnya, hadisnya sudah jelas. Kita cukup melakukan perkara-perkara yang sudah ada contohnya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sebenarnya Islam sama sekali nggak ada ribetnya ya. Sunnah Nabi tidak ada ribet-ribet sama sekali. Islam ini gampang. Yang membuatnya sulit itu adalah kita sendiri. Lihatlah bagaimana seorang sahabat ya yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku melakukan yang wajib-wajib, ya, tidak melakukan yang sunnah, ya. Saya meninggalkan perkara yang dilarang, saya melakukan yang wajib-wajib saja. Nah, apakah aku masuk surga? Masuk surga, kata Rasulullah. Sederhana pan. Jadi ya nggak usah buat perkara yang baru. Kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengatasnamakan ibadah. Ibadah ini kan baik katanya. Itu pengikut hawa nafsu. Jadi kalau dia jujur beragama,
membaca dari dalil yang tadi yang sudah saya sebutkan, insya Allah ya, perkara-perkara bid'ah lama-kelamaan akan terkikis jadinya. Catatannya kalau jujur beragama. Kita bacakan ya pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu lebih mudah bertaubat di kemaksiatannya. Sedang ahli bid'ah akan sulit bertaubat dari bid'ahnya. Ya betulnya karena dia sudah berkeyakinan bahwa itu adalah ibadah. Kalau yang kemaksiatan-kemaksiatan seperti mencuri, berzina, dan yang lainnya, itu akan lebih mudah ya orang untuk bertobat darinya daripada ya, pelaku bid'ah tersebut karena sudah mendarah daging dalam dirinya, apalagi kalau jamaah sudah banyak ya pasti akan dipertahankan terus. Lalu kemudian dari Fudail ya, beliau berkata, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah di suatu jalan, maka ambillah jalan selainnya. Tidak ada satu amal pun dari ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka dia sama saja telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Menolong di sini bukan berarti dalam bab muamalah, bukan. Menolong di sini misalkan seseorang mengatakan boleh kita minta kepada kuburan. Kenapa? Karena kuburan ini adalah di dalamnya terdapat orang-orang soleh. Lalu kemudian kita promosikan hal demikian. Ini maksudnya membantu dalam kalimat ini. Bukan mutlak ya, bukan secara mutlak tidak boleh membantu. Kalau dalam muamalah ya kita membantu. Orang jatuh, masa kita tidak bantu? Nah itu ya. Kita lanjut ya. Abul Bakhtari rahimahullah mengutarakan, seorang laki-laki mengabarkan kepadaku, seorang laki-laki mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya sekelompok orang duduk di masjid seusai sholat maghrib, dan di antara mereka itu ada seorang laki-laki yang menyerukan, bertakbirlah sekian, bertasbihlah sekian, dan bertahmidlah sekian. Maka Abdullah pun menegaskan, apabila engkau melihat mereka melakukan amal itu lagi, maka datanglah dan kabarkanlah kepadaku di mana majelis mereka berada. Laki-laki itu kemudian mendatangi mereka dan duduk. Ketika dia mendengar apa yang mereka ucapkan, dia berdiri lalu melaporkan hal ini kepada Ibnu Mas'ud. Bayangin Ibnu Mas'ud ya, orang sahabat yang faqih. Seperti diketahui, ya, Ibnu Mas'ud adalah orang yang bersikap keras dan tegas. Sahabat ini pun mendatangi orang-orang yang melakukan amalan tersebut seraya mengatakan, aku ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Sungguh kalian telah berbuat bid'ah secara zalim, kata beliau. Dan kalian telah merasa lebih berilmu daripada segenap sahabat Muhammad SAW. Amir bin Utbah lantas berkata, aku memohon ampun kepada Allah. Ibnu Mas'ud melanjutkan, hendaklah kalian berpegang teguh kepada jalannya yang lurus, yakni jalan Rasulullah dan para sahabat. Jika kalian menoleh ke kanan dan ke kiri, niscaya kalian akan benar-benar tersesat dengan kesesatan yang jauh. Bayangin ya, ada seseorang di zamannya Ibnu Mas'ud, lalu kemudian berkumpul-kumpul, dan satu orang mengatakan, katakan subhanallah sekian kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah beres, katakan alhamdulillah sekian kali, alhamdulillah, alhamdulillah, dan segitunya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ucapan subhanallah ini bagus? Apakah ucapan alhamdulillah bagus? Bagus semua. Akan tetapi kenapa Ibnu Mas'ud mengingkarinya? Bukan ucapan subhanallahnya, bukan ucapan alhamdulillahnya, akan tetapi caranya inilah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah karena lebih pintar daripada Rasulullah dan para sahabatnya? Coba, luar biasa kan? Ucapannya mah bagus. Alhamdulillah, meliputi langit. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi caranya ini ya sebenarnya yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Bukan ucapan subhanallah alhamdulillahnya, bukan.
Coba kita renungkan sekarang bagaimana yang terjadi di masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafarraqatil yahudu ala ihda sab'ina firqah, aw ithnataini wa sab'ina firqah, wan nasara mithla dhalik, wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Kaum Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok, seperti halnya kaum Nasrani, dan adapun umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi saya bacakan ya di sini kelompok-kelompok yang menyimpang, ahli bid'ah ini, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok besarnya ya. Yang pertama itu adalah Khawarij, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, dan Jabariyah. Saya bacakan ya, jadi bahan literasi kita di sini. Menurut beberapa ulama, induk kelompok-kelompok sesat adalah 6 kelompok di atas. Kemudian tiap-tiap kelompok terpecah menjadi 12 kelompok, sehingga semuanya menjadi 72 kelompok. Yang pertama ya, Khururiyah atau Khawarij. Khawarij ini terpecah menjadi 12 kelompok. Saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama, Azraqiyah. Mereka berkata, kami tidak tahu ada seorang pun yang beriman. Mereka mengkafirkan seluruh ahlul kiblat. Kaum muslimin dikafirkan semuanya, kurang ajar ya. Terkecuali yang mau mengikuti ajaran mereka. Yang kedua, Ibadiyah. Mereka menyatakan, barang siapa bersedia mengikuti ajaran kami, berarti dia beriman. Dan barang siapa yang berpaling darinya dari ajaran kami, yang maksud mereka ya, berarti dia munafik. Yang ketiga, Ta'labiyah. Mereka mengutarakan, tidaklah Allah menetapkan atau mentakdirkan sesuatu pun. Nah, ini paling lebih parah lagi ini. Yang keempat, Hazimiyah. Ya, mereka berkata, kami tidak tahu apakah itu iman, dan kami berkeyakinan bahwasanya semua makhluk akan dimaafkan atas segala kesalahannya. Ini keyakinan yang batil ya. Lalu yang kelima, Khalafiyah. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang meninggalkan jihad, laki-laki atau perempuan, maka dia telah kafir. Oh, ekstrim sekali ya. Yang keenam, Mukarramiyah. Mereka menegaskan tidak boleh seorang pun menyentuh orang lain karena dia tidak tahu mana yang suci dan yang najis, dan dia tidak boleh makan bersamanya hingga dia bertaubat dan mandi. Wah, ngeri ini. Yang ketujuh, Kanziyah. Mereka mengungkapkan bahwa tak patut bagi seorang pun memberikan hartanya kepada siapapun, karena boleh jadi yang diberi itu tak berhak diberi. Bahkan ia harus menimbun hartanya dalam tanah hingga ahlul haq, para penguasa kebenaran maksudnya, menang dan berkuasa. Waduh, bahaya ini. Yang kedelapan, Syamrakhiyah. Mereka mengatakan, tidaklah mengapa seorang laki-laki menyentuh seorang wanita yang dia bukan mahramnya. Sebab kaum wanita tersebut ibarat tumbuh-tumbuhan yang berbau harum. Nah, ini juga dijadikan sebagai dalil ya oleh sebagian orang. Makanya nggak apa-apa katanya kumpul-kumpul bareng, bersentuhan doang nggak apa-apa. Nah, inilah mungkin dasarnya ya. Ini sesat ini. Yang kesembilan, Akhnasiyah. Mereka mengatakan orang yang mati tidak akan memperoleh kebaikan maupun keburukan setelah kematiannya. Wah, ini pelaku maksiat mah senang kalau yang demikian. Yang ke-10, Muhakkimiyah. Mereka berkata, barang siapa yang berhakim kepada makhluk, maka dia telah kafir. Tuh, wow, keren ya, ngeri juga ini kelompok-kelompok Khawarij. Yang 11, ya. Yang 11, Mu'tazilah Haruriyah. Mereka menyatakan, kami tidak tahu pasti tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Karena itu, kami berlepas diri dari kedua kelompok yang mengikuti keduanya. Yang ke-12, Maimuniyah. Ya. Mereka berkata, tidak ada pemimpin yang sah kecuali dengan keridhaan orang-orang yang kami cintai. Wah, ini bahaya ini. Nah itu ya, kelompok
Khawarij, mereka berpecah menjadi 12. Yang kedua sekarang, Qadariyah. Mereka juga berpecah menjadi 12 kelompok. Yang pertama, Ahmariyah. Mereka meyakini bahwa syarat keadilan Allah adalah apabila dia menyerahkan segala urusan hamba-hambanya kepada mereka dan dia mencegah mereka dari kemaksiatan terhadapnya. Yang kedua, Thanawiyah. Mereka meyakini kebaikan itu berasal dari Allah, sementara keburukan berasal dari iblis. Yang ketiga, Mu'tazilah Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk dan mengingkari keyakinan bahwa orang-orang beriman akan dapat melihat Allah di akhirat kelak. Wah, mereka mengingkari ya. Bahaya ini Mu'tazilah Qadariyah. Kita lanjut, Kaisaniyah. Mereka mengatakan, kami tak mengetahui apakah perbuatan seorang hamba itu dari Allah atau dari pribadi hamba itu sendiri. Kami tak mengetahui pula apakah sesudah mati manusia akan diberi pahala atau akan diberi siksa. Nah, itu pendapat Kaisaniyah ya. Yang kelima, Syaitaniyah. Mereka mengutarakan sesungguhnya Allah tidak menciptakan setan. Wah, ekstrim ini. Yang keenam, Syariqiyah ya. Mereka berkata, sungguh semua kejahatan adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kecuali kekufuran. Wahmiyah, mereka menyatakan segala perbuatan dan perkataan makhluk tidak memiliki zat. Ini sebagai kebaikan dan keburukan. Keduanya juga tidak memiliki zat. Yang kedelapan, Rawandiyah, mereka mengatakan semua kitab yang diturunkan dari Allah wajib untuk kita amalkan, baik yang menasakh maupun yang dinasakh. Yang kesembilan, Batriyah. Mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang bermaksiat kemudian bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Ini berarti seakan-akan mengatakan Allah bukan maha pengampun atau ya kalau gini mah. Yang ke-10 ya. Nakithiyah, mereka yakin bahwasanya orang yang membatalkan baiat kepada Rasulullah tidak berdosa. Yang ke-11, Qasitiyah ya, mereka lebih mengutamakan pencarian kesenangan ya, kesenangan dunia daripada bersikap zuhud. Nakhzamiyah, mereka mengikuti Ibrahim An-Nakhzam yang berpendapat bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Allah adalah sesuatu, maka dia telah kafir. Ternyata rupa-rupanya, itulah kelompoknya ya. Kelompok Qadariyah itu terpecah menjadi 12. Sekarang yang ketiga, kelompok Jahmiyah. Sama, terpecah juga menjadi 12 kelompok. Yang pertama, Mu'attilah ya. Mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu yang tidak dibayangkan manusia ialah makhluk. Dan bahwa siapa saja yang meyakini bahwa Allah sanggup dilihat oleh makhluknya, maka dia telah kafir. Yang kedua, Marisiyah. Mereka menegaskan mayoritas dari sifat Allah adalah makhluk. Itu pendapat mereka. Terus Multazimah. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah ada di semua tempat. Tuh keyakinan berarti ya, ada saudara kita yang berkenan ada yang berkenan demikian, berarti mereka berpaham Multazimah. Yang keempat, Waridiyah. Mereka mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang mengetahui meyakini Robnya, dan sesiapa yang masuk ke neraka tidak akan keluar dari situ selama-lamanya. Yang kelima, Zanadiqah ya. Mereka berkata tidak seorang pun boleh menetapkan Tuhan bagi dirinya, karena menetapkan sesuatu itu hanya dapat terlaksana setelah mengetahuinya dengan indera. Sementara sesuatu yang dapat diketahui dengan indera bukanlah Tuhan, dan sesuatu yang tidak dapat diketahui atau diterap ya dengan indera hakikatnya adalah tidak ada. Yang keenam, Harqiyah. Mereka berkeyakinan bahwa orang kafir akan dibakar dengan api neraka sekali saja. Kemudian dia tetap terbakar namun tanpa merasakan lagi panas api neraka tersebut. Wah, konyol juga ini ya.
Selanjutnya faniyah ya. Faniyah mereka meyakini surga dan neraka itu fana. Lanjut Mughiriyah mereka mengingkari keberadaan para rasul serta mereka meyakini bahwa rasul-rasul Allah hanyalah para hakim. Waqifiyah mereka katakan kami tidak berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk atau Al-Quran bukan makhluk. Qabriyah mereka mengingkari adanya azab kubur dan syafaat. Ini ya, Qabriyah. Lafziyah mereka mengutarakan lafaz kita dalam atau ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya Murji'ah juga terpecah menjadi 12 kelompok. Jabariyah terpecah menjadi 12 kelompok. Jadi totalnya nanti 72 ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.